kami datang berdasarkan surat tugas dari kepala sekolah untuk mendaftar uji coba sertifikasi profesi LSPP 1 SMK Negeri Solontong. Perlengkapannya sudah dibawa? Sudah Bu. Coba Bu. Surat tugas dari kepala sekolahnya udah ada? Ada Bu. Surat tugas, 1 rapor, sertifikat prakerin, tanggal lahir, 14 Bu. nama ibu, Ini sudah lengkap. Baju, coba dilihat. Baju, tanggal lahir, 23 Maret Bu. nama ibu, Jamila. sertifikat prakerin, persyaratannya sudah lengkap. Persyaratannya sudah lengkap. Ibu akan jelaskan untuk mendaftar mengikuti uji sertifikasi di LSP SMK Negeri Solontong. Ada formulir yang harus Anda isi, yaitu formulir APL 01 dan formulir APL 02. Untuk mengisi formulir APL 01, Anda harus mengisi data pribadi Anda lengkap sesuai dengan data pribadi yang ada di lapor sampai penandatanganan. Untuk KKNI level 2, teknik kendaraan ringan otomotif, klaster pemeliharaan kendaraan dengan sistem konvensional, ada 16 unit, diantaranya membaca dan memahami gambar teknik. Dan untuk formulir APL 02, di sini adalah asesmen mandiri. Anda bisa menilai diri Anda sendiri, di mana untuk mengikuti uji sertifikasi Anda harus mengisi kolom ini dengan kompeten, dan bukti-buktinya harus sesuai dengan bukti persyaratan kelengkapan pemohon. Jika buktinya poin 1, Anda bisa tulis dengan 3A1, kalau nomor 2 3A2, dan nomor 3 3A3. Mohon diisi sampai penandatanganan, kemudian Anda kembali lagi kepada Ibu, silakan diisi pengisian di tempat yang sudah disediakan. Silakan. Bisa diantar? Bu, selesai Bu. Bisa diantar? Sudah, bukti kelengkapan sudah, tanda tangan sudah, asesmen. Hari ini pendaftaran untuk uji coba sertifikasi di SMK tahun ini sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Kapan jadwal sesi Bu? Untuk uji coba pelaksanaannya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019. Diharapkan Anda sudah berada di TK masing-masing 15 menit sebelum pelaksanaan uji coba. Lagi? Ada belajar Bu. Kami tahu Bu. Ya, silakan.
Siang Mbak, sehat Mbak. Apa tuh Ta? Ini yang berkas. Berkas apa? Ada 2 orang asesi yang Duduk dulu dan ya, yang mau ikut uji coba sertifikasi Mbak. 2 orang ya. Iya. Ini berkasnya. Iya. Mbak tengok ya. Iya. Syaratnya rapornya Iya. ada. Sertifikat prakerin Ada Mbak. ada ya. Terus rekomendasi Sudah. udah ada. Jadi 2 orang. Oke. Jadwal untuk asesornya udah ada kan? Udah Mbak. Oke, nanti disampaikan ke asesornya Iya ya. Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ibu. Pagi Pak Deddy. Gimana kabarnya, Bu? Oh, sehat alhamdulillah. Bapak sehat kan? Alhamdulillah. Oke, kita ke ruangan dulu ya. Pak. Ibu Ibu, kita dapat tugas dari LSP di uji anak hari ini. Oh iya Ada Pak. berkasnya? Ada berkasnya sudah ada. Bentar Pak, nanti saya antarkan. Teknik yang kelima menggunakan perkakas tangan dan yang keenam Silakan masuk Bu. Iya Pak. Ya, silakan duduk Bu. Ini Pak, berkasnya kemarin diserahkan oleh LSP untuk 2 orang. Coba Bapak cek dulu berkasnya sudah keluar. Silakan Bapak periksa dulu, saya balik ke ruangan dulu ya Pak. Ya Bu ya, saya periksa sebentar dulu. Pesertanya dibilang untuk siap-siap siap-siap untuk dipanggilnya. Isi ya Pak ya. Kamu. Fotokopi sertifikat, fotokopi rapor, surat tugas. Nah, iya Pak. Yang asisinya bisa dipanggil. Oh iya Pak, dia udah nunggu dari setengah jam yang lalu Pak. Ya, nanti saya panggil. Kita tunggu di ruangan. Iya Pak. Adik Irmansa, kamu mau asesor ini kan? Nah, silakan. Bapak asesor sudah nunggu. Sini Pak. Masuk.
Ya, silakan Bu. Ya. Ini Pak, yang mau aksesori ini. Silakan dulu Pak. Silakan. Bahasa Indonesia Pak. Oke, silakan. Saya Rinto Barat, asesor saudara hari ini. Ada di masa Pak, sudah sisinya Pak. Oke. Oke. Namanya Adit Irmansyah. Pak. Kemudian lahir 14 Oktober 2000, Tasikmalaya ya. Ya Pak. Oke, Indonesia, alamat rumah Cikarang. Yang terakhir. Oke, sekarang Adit memilih untuk sertifikasi KKMI level 2 klaster 1 ya. Oke. Fotokopinya, fotokopi sertifikat ini sudah benar ya. Kemudian fotokopi rapor juga sudah ada. Tugas-tugas dari kepala sekolah juga sudah ada. Oke. Asesmen mandiri juga sudah ada. Oke. Baik, Adit. Proses berikutnya yang harus kita selesaikan adalah untuk ke tahap observasi. Tapi sebelum observasi, di dalam proses asesmen ini kita ada yang pertama ini ada rencana aktivitas. Berarti ini adalah untuk hasil belajar ya. Kemudian tujuan asesmennya untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian konteks asesmennya adalah di tempat kerja nyata. Kemudian pada rencana asesmen nanti kita ada bukti-bukti fisik yang harus kita dapatkan dari saudara Adit, yaitu bukti berupa langsung, kemudian tidak langsung. Kalau nanti bukti langsung adalah saudara Adit melakukan praktek di ruang TUK praktek, kemudian nanti pada bukti tambahan saudara akan diberikan beberapa pertanyaan lisan. Dengarkan pertanyaannya, akan Bapak bacakan. Coba. Oke. Menurut Adit, item apa saja pekerjaan tune up di dalam kendaraan konvensional? Memeriksa sistem pelumas, memeriksa sistem pendingin, memeriksa sistem perpindahan tenaga, memeriksa emisi buang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi apabila bahan bakar banjir di karburator? Untuk mengatasi bahan bakar banjir di karburator pada kendaraan konvensional, gas diinjak dalam starter berulang-ulang. Tujuannya untuk mengeringkan busi dari cairan bensin supaya kendaraan bisa hidup kembali. Oke, bagus sekali ya, Adit. Untuk selanjutnya kita menuju tempat uji praktek. Itulah tempat uji praktek kita. Silakan. Adit, untuk proses asesmen selanjutnya kita akan ada uji praktek. Pada uji praktek ini Bapak akan memberikan instruksi tugas untuk Adit. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Instruksi tugas sama report sheet. Dibaca secara detail dulu. Apa yang tidak jelas silakan ditanyakan sama Bapak. Sudah paham? Silakan kita ke meja alat. Coba kamu lihat dulu peralatan yang ada di sini. Mana yang tidak jelas nanti pemakaiannya silakan ditanya. Mana yang tidak lengkap untuk melakukan pekerjaan yang diinstruksikan tadi, silakan disampaikan. Oke, sudah kira-kira alat yang ada di sini semuanya sama bahannya sudah bisa untuk melakukan pekerjaan itu? Sudah Pak. Oke, kalau ada nanti alat yang kurang dulu. Ada di sini papat putih, obeng, kemudian scrap, kemudian
juga ada di sini obeng ketok. Kalau ada nanti permasalahan yang berbunyi, kemudian ada padu, kan? Ada padu nanti diambil. Kemudian ada peralatan yang lainnya. Ini semua silakan dipakai peralatannya. Kira-kira sudah bisa kita lanjutkan untuk praktek? Oke. Sekarang jam Bapak adalah menunjukkan jam 1:30. Setelah selesai nanti adik bekerja 4 jam. Siap tidak siap jawabnya akan Bapak perhatikan. Silakan.
Oke, silakan duduk. Oke, bagaimana rasanya adik uji prakteknya? Senang, Pak. Oke. Untuk asesmen selanjutnya adalah kita ujian lisan. Tapi sebelum itu adik silakan istirahat dulu, nanti setelah bapak panggil silakan masuk ke ruang bapak di ruang asesor ya. Silakan tunggu di ruang tunggu sambil istirahat. Silakan. Terima kasih, Pak. Dik, udah siap istirahatnya? Ya, Pak. Udah minum? Ya, Pak. Bisa kita lanjutkan proses asesmennya. Bisa, Pak. Oke, silakan di ruang bapak. Oke, silakan. Silakan dulu. Oke. Bagaimana kira-kira adik? Udah siap untuk ujian lisannya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang Bapak akan kasih pertanyaan. Silakan adik menjawabnya ya. Dengarkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda lakukan jika air pendingin tidak bisa bersirkulasi dalam sistem pendingin dari radiator sampai silinder blok? Memeriksa water pump, Pak. Pesawat terbang. Oke. Kenapa pada saat suhu engine panas kita tidak diperbolehkan membuka tutup radiator? Karena pada saat tutup radiator panas atau suhu akan muncrat, itu membahayakan kerja atau tidak SOP, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila jumlah minyak yang ada di reservoir master cylinder tinggal dia sedikit, kemungkinan apa yang akan disebabkan jika minyak remnya itu sedikit di reservoir tank? Kalau tidak mempunyai reservoir, maka pada saat menginjak pedal rem akan terasa kosong karena sistem hidrolik sudah penuh dengan angin, akan mengganggu sistem rem.
Oke, pertanyaan terakhir ya. Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur backlash antara pinion gear dengan drive pinion gear dengan ring gear. Ya, indikator Pak. Ya, indikator. Oke. Saudara Adit sudah menyelesaikan ujian lisan. Bapak akan persilakan Adit dulu untuk istirahat. Nanti setelah Bapak panggil balik lagi ke ruangan ini. Ya. Oke? Terima kasih Pak. Oke. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan uji kompetensi sertifikasi kompetensi keahlian, kemudian dilihat dari syarat bukti fisik, valid, asli, memadai, dan terkini, kemudian memenuhi unsur 5 dimensi kompetensi, maka saya merekomendasikan Adit kompeten. Oke, silakan ditandatangani. Oke. Selamat ya, diperbaharui lagi pengetahuannya karena perusahaan sekarang menginginkan orang-orang calon tenaga kerja yang punya kompetensi dan memiliki kerja yang sesuai dengan SOP. Ya, terima kasih Pak.